Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Utari, NPM 195101053, Prodi Ekonomi Syariah, kelas A semester 5. Baik, di video kali ini kita akan mengulas materi mengenai metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Fasya. Subbab yang akan dibahas, yang pertama, apa itu metode penelitian? Yang kedua, menemukan research gap, ide, judul, dan isu penelitian. Kemudian, membedah bab 1, latar belakang, identifikasi, batasan masalah, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian. Kemudian, membedah bab 2, landasan teori dan pengajuan hipotesis dalam penelitian. Membedah bab 3, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Setelah itu, membedah bab 4, membahas mengenai hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, membedah bab 5, kesimpulan dan saran. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian merupakan suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang dilakukan pada suatu penelitian. Pembahasan yang pertama, research gap. Research, RE, artinya kembali, search mencari atau meneliti, ER artinya orangnya. Dapat disimpulkan bahwa research gap atau kesenjangan penelitian merupakan perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya antara lain, yang pertama, teori dan praktek, yang kedua, perbedaan hasil penelitian terdahulu. Jenis level research gap, adanya perbedaan hasil penelitian, adanya konsep hubungan yang belum jelas, adanya keterbatasan penelitian sebelumnya, adanya future research dan belum diteliti. Bagaimana mencari ide dan judul penelitian? Yang pertama, mengikuti webinar terbaru. Contohnya, seperti tema Ekonomi Syariah 2021. Yang kedua, cari jurnal terbaru, baik nasional dan internasional. Contohnya, Jurnal Ekonomi Syariah 2021, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah 2021. Pembahasan yang kedua, pendahuluan dalam skripsi. Yang pertama, terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, perkuat data, fakta, realita, kemukakan research gap. Yang ketiga, identifikasi dan batasan masalah. Di sini mengemukakan ruang lingkup masalah yang diteliti. Yang keempat, rumusan masalah disesuaikan dengan variabel yang diuji. Yang kelima, tujuan penelitian menjawab rumusan masalah yang diawali kata mengidentifikasi, menganalisis, mengetahui, dan menguji. Yang keenam, manfaat penelitian. Di dalamnya terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Yang ketujuh, kajian penelitian terdahulu yang relevan, mengemukakan dari yang terbaru. Yang terakhir adalah sistematika penulisan, dikemukakan secara deskriptif. Dalam paper meliputi yang pertama judul, kedua identitas penulis, ketiga abstrak, keempat pendahuluan, kelima landasan dasar teori, keenam konsep dan pembahasan 1, ketujuh konsep dan pembahasan 2, kedelapan tawaran penulis, kesembilan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir referensi. Abstrak. Abstrak adalah yang menggambarkan paper tersebut. Biasanya dalam abstrak itu ada masalah, pembagian secara umum dalam paper, metode penelitian, hasil dari papernya, dan terdiri dari 250 kata. Pendahuluan merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat dan diguna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Maka, pendahuluan yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Pembahasan yang ketiga, landasan teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, teori yang digunakan. Gunakan rujukan asli berbahasa Inggris atau bahasa Arab. Rujuk langsung ke sumber utama. Kemukakan secara detail definisi, konsep, landasan dasar, baik menggunakan landasan dasar teori ataupun Al-Quran dan hadis. Bandingkan para pakar ekonomi dan kemukakan indikatornya. Yang kedua, pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji
kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis adalah sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Pengajuan hipotesis. Yang pertama, konsep, teori, dan pembahasan yang relevan antar variabel. Yang kedua, kemukakan hasil penelitian yang mendukung dan tidak mendukung, sertakan alasannya. Yang ketiga, kemukakan argumentasi dan tawaran hipotesis dari peneliti yang berangkat dari kesimpulan poin 1 dan poin 2 di atas. Pembahasan 4. Metode penelitian. Gunakan sumber referensi setiap kutipan, jelaskan secara detail dalam penelitian ini bagaimana teknisnya. Metode penelitian ada 2. Ada metode kualitatif, di sini mendeskripsikan narasi pada topik penelitian. Toolsnya adalah wawancara, dokumentasi, observasi, tuangkan dalam tulisan, dan pendapat, kemudian dibandingkan dengan teori penelitian terdahulu. Selanjutnya, metode kuantitatif. Metode kuantitatif di sini menguji pengaruh variabel. Toolsnya, kuesioner, alat uji statistiknya, SPSS atau PLS, dan lain-lain. Agar terhindar dari plagiarisme, yakni setiap paragraf diberikan referensi, jangan ambil dari blog, web, dan jangan copy-paste. Jika dari temuan lapangan, penulisan footnote-nya, contohnya, hasil wawancara penelitian bersama Bapak Muhammad Iqbal Fasya tanggal 13 September 2021 pukul 16.00 atau berdasarkan observasi lapangan, penelitian, tanggal, pukul, dan harus merujuk ke rujukan utama. Pembahasan 5. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Karakteristik responden, kemukakan hasil dalam penelitian. Yang kedua, pembahasan hasil penelitian dan analisis. Bandingkan hasil penelitian dengan teori dan konsep yang relevan, hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan tidak mendukung, penjelasan secara logis interpretasi dari penulis. Pembahasan 6. Simpulan dan saran. Simpulan mengemukakan hasil secara singkat, padat, dan jelas, menjawab rumusan masalah. Saran dapat berupa rekomendasi, kemukakan kekurangan dan kelemahan dalam penelitian, berikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, rekomendasi untuk kebijakan praktis pada objek penelitian. Cara mengupload jurnal yang ingin dipublish. Yang pertama, lihat database, kemudian hubungi email atau WhatsApp-nya. Yang kedua, cek akreditasinya apabila 4, 5, dan 6 lumayan mudah atau yang belum diakreditasi. Yang ketiga, lihat terlebih dahulu jadwal uploadnya, misalkan dari bulan Januari sampai Desember. Yang keempat, lihat arsip, terus ambil salah satu jurnal untuk dijadikan acuan format penulisannya. Selanjutnya, klik link yang tertera di database sesuai jadwal, verifikasi email, lalu register terlebih dahulu, setelah itu login. Klik New Submit, isi data dan checklist semua, save dan continue, upload file. Klik artikel teks, lalu upload, klik continue, lalu continue lagi. ADD kontributor, isi data dan save, dan penulis berhak menjadi nama pertama.